Halo semuanya, saya Nidin Nedin. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh tentang Administration of Law and Order, sebuah konsep penting dalam administrasi publik yang berfokus pada bagaimana pemerintah menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi hak-hak warga negara. Saya akan membahas struktur lembaga pusat dan daerah, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, studi kasus, hingga mini project berbasis community policing sebagai salah satu pendekatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita bisa beraktivitas dengan tenang, bekerja dengan nyaman, atau bahkan tidur dengan nyenyak di malam hari? Jawabannya terletak pada sebuah konsep penting yang menopang kehidupan bernegara kita. Administrasi hukum dan ketertiban. Ini bukan sekadar tentang polisi di jalan atau hakim di pengadilan, melainkan sebuah sistem besar yang memastikan roda kehidupan sosial kita berputar dengan aman dan teratur. Tanpa adanya administrasi yang efektif ini, sebuah negara akan rentan terhadap kekacauan, ketidakpastian, dan ketakutan, yang pada akhirnya akan menghambat segala bentuk kemajuan. Fungsi utama dari administrasi hukum dan ketertiban ini dijalankan oleh berbagai lembaga, dengan Kementerian Dalam Negeri atau Home Ministry sebagai salah satu motor penggerak utamanya. Dari pusat pemerintahan, kewenangan ini disalurkan ke berbagai instansi untuk menjalankan 3 pilar fundamental. Pertama, menjaga ketertiban umum, seperti yang kita lihat saat polisi mengatur lalu lintas yang padat agar tetap lancar, atau saat mereka berpatroli untuk mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan kita. Aktivitas ini menciptakan rasa aman yang kasat mata dalam rutinitas harian. Kedua, adalah fungsi melindungi warga negara. Ini tidak hanya berarti melindungi dari ancaman fisik, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap individu memiliki tempat untuk mengadu dan mendapatkan perlindungan saat hak-haknya dilanggar. Bayangkan seorang warga yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan, ia disambut dengan baik dan laporannya ditangani secara profesional. Inilah wujud nyata dari negara yang hadir untuk rakyatnya. Pilar ketiga adalah menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu, memastikan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, fungsi ini saling terkait, membentuk sebuah fondasi kokoh yang kita sebut sebagai keamanan. Keamanan inilah yang menjadi landasan utama bagi pembangunan nasional. Lalu, mengapa administrasi ini begitu krusial? Pentingnya tidak bisa dilebih-lebihkan. Ketika masyarakat merasa aman dan terlindungi, stabilitas sosial akan tercipta. Keluarga dapat menghabiskan waktu bersama dengan damai di taman kota. Anak-anak dapat bersekolah tanpa rasa takut. Dan setiap orang dapat mengejar impiannya. Stabilitas sosial ini secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investor akan lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya. Roda bisnis akan berputar lebih kencang, dan lapangan kerja akan terbuka lebih luas. Pada akhirnya, semua ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat, tanpa keamanan yang terjamin, tidak akan ada pembangunan yang berkelanjutan. Ketika berbicara tentang keamanan dan ketertiban, siapa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Ya, mereka adalah para anggota kepolisian, sosok yang sering kita jumpai di jalanan, di pos jaga, hingga di tengah keramaian. Mereka bukan sekadar penegak hukum yang kaku, melainkan garda terdepan yang menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat tetap berjalan aman dan lancar. Bayangkan sebuah kantor polisi yang pintunya selalu terbuka, tempat warga datang dengan berbagai keluhan dan harapan untuk mendapatkan solusi. Di sudut jalan lain, terlihat seorang polisi dengan sabar membantu seorang ibu menyeberang jalan yang ramai. Gambaran ini menunjukkan sisi humanis polisi, bahwa di balik seragam tegas mereka, terdapat hati yang tulus mengabdi untuk melindungi dan melayani. Mereka adalah sahabat sekaligus pelindung bagi setiap warga. Memahami peran polisi secara utuh berarti kita juga perlu mengenal bagaimana struktur organisasi mereka bekerja. Struktur ini dirancang secara hierarkis untuk memastikan setiap tugas dapat berjalan efektif dan terkoordinasi. Di tingkat paling atas, ada pucuk pimpinan yang menentukan arah kebijakan strategis. Di bawahnya, terdapat tingkatan komando yang bertanggung jawab atas wilayah yang lebih spesifik, hingga sampai pada unit terkecil di lingkungan kita. Kita bisa melihat polisi yang berpatroli di sekitar permukiman, memastikan tidak ada gangguan keamanan.
Ada pula mereka yang siaga di pusat panggilan, menerima setiap laporan darurat dengan sigap, dan meneruskannya ke unit terdekat untuk ditindaklanjuti. Tidak semua masalah harus berakhir di pengadilan. Seringkali, polisi juga berperan sebagai mediator, memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik kecil antar warga melalui pendekatan restoratif yang damai dan mengedepankan kekeluargaan. Namun, menjalankan tugas mulia ini bukanlah tanpa halangan. Para abdi negara ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah jumlah personel yang seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, membuat beban kerja mereka menjadi sangat berat. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak, termasuk intervensi politik, terkadang dapat menguji independensi dan integritas mereka dalam penegakan hukum. Tuntutan untuk terus menjaga profesionalisme di tengah berbagai keterbatasan dan godaan juga menjadi ujian yang harus mereka hadapi setiap hari. Meskipun demikian, mereka tetap berdiri tegap, berusaha menjalankan tugas dengan sikap yang tegas namun tetap humanis. Mereka adalah cerminan dari komitmen tanpa henti untuk mewujudkan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sebuah dedikasi yang patut kita hargai dan dukung bersama. Di balik stabilitas dan keamanan nasional Indonesia, terdapat satu lembaga sentral yang bekerja tanpa henti. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memegang peranan krusial sebagai koordinator utama yang memastikan seluruh elemen keamanan negara bergerak dalam satu harmoni. Dari balik gedung megah di Jakarta, Kemendagri menjadi poros bagi berbagai lembaga intelijen dan keamanan. Mereka mengawasi dan menyelaraskan kinerja lembaga-lembaga vital seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI, hingga Tentara Nasional Indonesia dalam konteks tugas-tugas dalam negeri. Lembaga ini memastikan bahwa setiap informasi intelijen dan strategi pertahanan terintegrasi dengan sempurna untuk melindungi kedaulatan bangsa. Fungsi utama Kemendagri dalam menjaga keamanan nasional terwujud melalui serangkaian tugas penting yang kompleks. Salah satu pilar utamanya adalah pengumpulan dan analisis intelijen strategis. Tim intelijen di bawah koordinasi Kemendagri secara terus-menerus memantau data digital, menganalisis potensi ancaman siber, dan mengidentifikasi pergerakan kelompok radikal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Visualisasikan para analis yang bekerja di depan layar monitor canggih, memetakan jaringan ancaman dan memberikan peringatan dini kepada aparat keamanan. Di sisi lain, di perbatasan negara yang paling rawan, pasukan keamanan berpatroli dengan gagah berani. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga setiap jengkal tanah air dari ancaman penyelundupan, terorisme lintas batas, dan infiltrasi asing. Untuk memastikan semua upaya ini berjalan sinergis, Kemendagri secara rutin menggelar rapat koordinasi nasional yang disebut Unified Command. Dalam forum ini, para pemimpin dari berbagai lembaga keamanan duduk bersama untuk menyusun strategi gabungan, mengatasi krisis, dan mengevaluasi efektivitas operasi di lapangan. Konsep ini adalah manifestasi nyata dari 3 pilar utama peran Kemendagri: menjaga keamanan nasional, melakukan koordinasi krisis secara cepat dan efektif, serta mengoptimalkan peran intelijen untuk pencegahan. Setiap keputusan yang diambil dalam forum ini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas negara, dari Sabang hingga Merauke. Pada akhirnya, kunci keberhasilan Kemendagri terletak pada kemampuannya membangun hubungan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Sebuah peta animasi Indonesia muncul, di mana garis-garis bercahaya menghubungkan ibu kota dengan seluruh provinsi, melambangkan aliran komunikasi dan koordinasi yang tanpa putus. Setiap pemerintah daerah, dibina oleh Kemendagri, menjadi mata dan telinga pemerintah pusat dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini. Dengan sinergi yang kuat, setiap ancaman dapat diredam sebelum membesar, memastikan Indonesia tetap damai dan bersatu. Karena sesungguhnya, kolaborasi yang erat adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai konflik dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tragedi Mei tahun 1998 menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia, meninggalkan luka mendalam yang tak terlupakan. Peristiwa ini bukan sekadar amuk massa biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik yang kompleks, terutama dalam aspek keamanan dan penegakan hukum. Krisis ekonomi yang menghantam Asia pada tahun 1997 menjadi pemicu awal,
mengobarkan api ketidakpuasan sosial yang sudah lama terpendam di bawah tekanan rezim Orde Baru. Tuntutan reformasi, demokratisasi, dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme KKN menggema di seluruh penjuru negeri, dipelopori oleh gerakan mahasiswa yang semakin masif. Puncak ketegangan terjadi setelah penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei tahun 1998 yang menyulut kemarahan publik hingga tak terkendali. Pada momen kritis tersebut, aparat keamanan tampak lumpuh dan tidak berdaya. Salah satu masalah fundamental adalah kegagalan koordinasi antar unit. Komando yang simpang siur dan tidak terpusat mengakibatkan kebingungan di lapangan, membuat respons terhadap eskalasi kekerasan menjadi sangat lambat dan tidak efektif. Banyak laporan menyebutkan bahwa pasukan yang diterjunkan tidak memiliki perintah yang jelas, sebagian hanya berjaga di titik-titik tertentu tanpa instruksi untuk membubarkan massa atau melindungi properti. Akibatnya, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan meluas dengan cepat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Minimnya dukungan logistik dan peralatan juga memperparah kondisi. Aparat di lapangan seringkali kalah jumlah dan tidak dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara yang memadai untuk mengendalikan kerumunan raksasa. Kehadiran mereka seolah tak berarti di tengah lautan massa yang bergerak tanpa kendali, dipicu oleh kepanikan dan informasi yang simpang siur. Kerugian yang ditimbulkan sangat masif, tidak hanya korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga kehancuran ekonomi yang luar biasa. Pusat perbelanjaan, toko-toko, dan rumah-rumah dibakar habis, melumpuhkan aktivitas bisnis dan meninggalkan trauma kolektif yang mendalam. Ketidakmampuan negara dalam melindungi warganya pada saat itu menjadi bukti nyata betapa rapuhnya stabilitas tanpa adanya sistem keamanan yang solid dan responsif. Dari abu tragedi Mei tahun 1998, Indonesia belajar pelajaran yang sangat mahal tentang pentingnya profesionalisme dan koordinasi dalam menjaga stabilitas nasional. Reformasi di tubuh TNI dan Polri menjadi agenda mendesak untuk membangun kembali kepercayaan publik. Pemisahan Polri dari struktur komando militer adalah salah satu langkah krusial untuk menciptakan aparat sipil yang lebih profesional, humanis, dan akuntabel. Kini, penanganan unjuk rasa dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur, mengedepankan dialog dan prosedur standar yang jelas. Penggunaan teknologi seperti body cam dan sistem komunikasi terintegrasi membantu memastikan transparansi dan koordinasi yang lebih baik di lapangan. Peristiwa Mei tahun 1998 mengingatkan kita bahwa keamanan bukanlah sekadar pengerahan pasukan, melainkan sebuah sistem terpadu yang membutuhkan kepemimpinan yang tegas, komando yang jelas, dan respons yang cepat. Karena dalam situasi krisis, setiap detik sangatlah berharga untuk mencegah malapetaka. Pada video ini, saya akan menjelaskan mini project saya yang berjudul Community Policing for Safer Neighborhoods. Mini project ini berfokus pada bagaimana polisi dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih harmonis, dan lebih saling percaya. Community policing berangkat dari pemahaman bahwa keamanan tidak bisa bergantung pada aparat saja. Keamanan adalah hasil dari kolaborasi antara warga dengan polisi. Karena itu, langkah pertama dalam mini project ini adalah membangun forum antara warga dan aparat keamanan. Di dalam forum ini, warga bebas menyampaikan keluhan, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan masalah yang ada. Tujuannya adalah membangun kepercayaan. Ketika masyarakat merasa didengarkan, mereka akan lebih terbuka dan lebih mau bekerja sama. Langkah berikutnya adalah pemanfaatan teknologi melalui aplikasi laporan cepat. Dengan aplikasi ini, warga bisa mengirim laporan secara real time dan polisi dapat merespons dengan lebih cepat dan tepat. Teknologi ini membantu mengurangi miskomunikasi dan memberi rasa aman karena warga tahu bahwa setiap laporan mereka diperhatikan. Dalam mini project ini juga terdapat program penyuluhan hukum di tingkat RT dan RW. Penyuluhan ini penting karena banyak masalah muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum. Dengan edukasi sederhana mengenai hak, kewajiban, dan prosedur pelaporan, masyarakat bisa lebih sadar hukum dan konflik kecil bisa dicegah sejak awal. Dari ketiga langkah ini, ada 3 hasil yang ingin dicapai. Pertama, terciptanya desa atau lingkungan yang lebih aman. Kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
Dan ketiga, terbangunnya kepercayaan yang lebih kuat antara polisi dan warga. Ketika tiga hal ini berjalan dengan baik, maka keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi menjadi budaya bersama. Sebagai penutup, saya ingin memberikan refleksi pribadi sebagai calon pemimpin masa depan. Saya ingin menjadi pemimpin yang memastikan bahwa negara ini aman dan adil bagi semua orang. Saya ingin melihat penegakan hukum yang tidak diskriminatif, yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan yang benar-benar melindungi rakyat. Saya percaya bahwa polisi harus bekerja secara profesional dan manusiawi, dan masyarakat harus merasa mereka dilayani, bukan ditakuti. Saya percaya masa depan Indonesia yang aman dimulai dari komunitas kecil, dari lingkungan rumah kita sendiri. Ketika polisi dan warga berjalan bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih damai dan saling mendukung. Itulah mimpi saya sebagai pemimpin. Terima kasih.